Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para sahabat Album Misteri. Hari ini, kita akan menyelami dunia yang gelap dan penuh misteri. Siapkan dirimu untuk merasakan sensasi takut yang berbeda. Berani hadapi ketakutanmu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami membuat konten yang lebih seru lagi. Beberapa bulan setelah kematian Raksomo, rasa tenang yang rapuh di desa Kedungmulyo mulai retak. Peristiwa yang tak dapat dijelaskan kembali terjadi. Jiwanggoro, anak kecil yang sebelumnya tak pernah berbicara aneh, kini mulai meracau dalam bahasa Jawa kuno, yang bahkan Ustadz Rahmat tak mengerti sepenuhnya. Setiap kali ia berbicara, udara di sekitarnya menjadi dingin, dan para tetangga yang mendengarnya merasa mual dan ketakutan. Setiap malam, suara-suara tangisan dan cerita samar terdengar di sudut-sudut desa. Tidak sekeras sebelumnya, namun cukup untuk menakuti siapapun yang berani keluar di malam hari. Warga desa yang merasa trauma dengan peristiwa beberapa bulan lalu, kini semakin waspada. Banyak dari mereka menolak keluar rumah setelah maghrib. Saat di dalam rumah, mereka berusaha terus berdoa agar teror tak lagi menghantui mereka. Gunawan yang kini resmi menjadi kepala desa merasa tertekan oleh situasi ini. Di satu sisi, ia harus memastikan keamanan desa dan menenangkan warganya. Tetapi di sisi lain, bayangan tentang hilangnya kitab kuno dan tingkah aneh Jiwanggoro sangat menghantui. Ia merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kematian Raksomolo. Gunawan dan Ustadz Rahmat mulai menyelidiki lebih dalam tentang kitab kuno yang hilang. Mereka curiga kitab itu tak menghilang dengan sendirinya, melainkan diambil seseorang atau sesuatu yang ingin menghidupkan kembali kutukan yang pernah melanda desa. Penyelidikan mereka membawa ke cerita-cerita lama dari nenek moyang desa yang sebelumnya diabaikan atau dianggap sebagai legenda belaka. Ternyata beberapa penduduk lanjut usia ingat mendengar kisah tentang seorang penyihir kuno yang dikalahkan oleh para ulama dan wali yang dulu menyebarkan Islam di desa ini. Penyihir itu, menurut cerita, tidak pernah benar-benar mati. Sebagian dari jiwanya disegel di dalam benda-benda suci, termasuk di dalam kitab kuno yang kini hilang. Makarso, seorang kakek tua yang sudah hampir pikun, memperingatkan Gunawan dan Ustadz Rahmat bahwa kitab itu bukan sekadar kumpulan mantra. Itu adalah kunci bagi kekuatan jahat yang lebih besar. Kalau kitab itu ditemukan oleh orang yang salah, kata Mbak Karso dengan suara gemetar, desa ini tidak akan selamat. Kegelapan itu akan datang kembali, bahkan lebih kuat. Malam demi malam, Jiwanggoro semakin memperlihatkan perilaku yang tidak wajar. Ketika kegelapan menyelimuti, tubuhnya terbaring lelap di atas ranjang. Namun mulutnya mulai mengeluarkan suara-suara asing yang membuat bulu kuduk meremang. Kadang terdengar suara serak berat, seperti rintian seseorang yang kesakitan. Di lain waktu, bisikan tajam menyeruak seperti suara lelaki tua yang sekarat, meluncur dari bibirnya yang seharusnya terpejam dalam tidur. Keluarganya dilanda ketakutan. Setiap malam terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dalam keputusasaan, mereka membawa Jiwanggoro kepada Ustadz Rahmat, berharap menemukan jawaban di tengah teror yang terus menghantui rumah mereka. Namun, semakin dalam misteri ini terungkap, semakin mencekam bayangan yang menyelimuti mereka. Apa yang sebenarnya bersembunyi di balik tidur Jiwanggoro? Namun saat Ustadz Rahmat mulai melantunkan doa-doa suci, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Jiwanggoro yang semula tenang tiba-tiba menegang seperti patung, kaku, tak bergerak. Matanya yang kosong mendadak terbuka lebar, menatap tanpa jiwa ke arah langit-langit, seakan ada sesuatu yang mengintip dari balik kegelapan. Suara serak
dalam dan penuh amarah keluar dari mulutnya. Bukan suara seorang anak kecil, melainkan sesuatu yang lebih tua dan gelap. Kalian mungkin telah menghentikan salah satu dari kami, tapi itu tidak selamanya. Bisiknya dalam bahasa yang sulit dimengerti, membuat udara di sekitar ruangan terasa semakin berat. Aku akan kembali. Kata-kata itu terpantul di dinding, menggema dengan ancaman yang mengiris ketenangan. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi lebih dingin, seolah kehadiran yang lebih jahat sedang menunggu di balik kegelapan. Apa sebenarnya yang bersemayam dalam tubuh Jiwanggoro dan kapan ia akan kembali? Ucapan itu membuat bulu kuduk meremang, memaku semua orang di tempat mereka berdiri. Siapa kami? Pertanyaan itu menggantung di udara dingin dan penuh ancaman. Apakah Raksomolo hanyalah salah satu dari kekuatan jahat yang lebih besar? Sesuatu yang belum sebetulnya mereka pahami. Pikiran itu menghantui Ustadz Rahmat, menggoyahkan keyakinannya sejenak. Kegelapan yang mereka hadapi rupanya lebih dalam dari sekadar satu sosok jahat. Jiwanggoro bukanlah korban biasa. Ia hanyalah pion, bagian kecil dari rencana gelap yang jauh lebih mengerikan. Ketika malam terus bergulir, Ustadz Rahmat sadar pertempuran mereka belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, menanti di balik bayang-bayang, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Jika saat itu tiba, apakah mereka siap menghadapi teror yang akan datang? Keesokan harinya, desa kembali diliputi keganjilan yang mencekam. Satu persatu warga yang dulu mendukung Raksomolo dalam pemilihan kepala desa mulai jatuh sakit. Tapi ini bukan sakit biasa. Mereka terserang demam tinggi yang tak kunjung turun. Tubuh mereka membengkak dengan cara yang mengerikan, dan kulit mereka terlihat pucat seperti mayat hidup. Lebih mengerikan lagi, sebagian dari mereka mulai berbicara dengan suara aneh, mengucapkan kata-kata yang tak dimengerti, seperti tengah dirasuki oleh sesuatu yang gelap. Desa yang awalnya damai kini terasa seperti dikepung oleh kehadiran tak kasat mata. Kekuatan jahat yang mengintai setiap sudut. Ketakutan menyebar dan semua orang mulai bertanya-tanya, apakah kutukan Raksomolo belum selesai? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang kini mengincar mereka semua? Gunawan dan Ustadz Rahmat semakin yakin bahwa kekuatan gelap yang mereka hadapi jauh lebih besar dari sekadar ilmu hitam biasa. Di balik teror yang terus menghantui desa ini, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kuat, sebuah kekuatan purba yang berusaha bangkit kembali. Desa ini memang pernah merasakan kedamaian, tetapi kini jelas ketenangan itu hanyalah sementara. Bayangan kegelapan tak pernah benar-benar pergi. Namun mereka dihadapkan pada kebuntuan. Tanpa kitab kuno yang hilang, satu-satunya petunjuk untuk melawan kekuatan itu sirna. Setiap hari berlalu, waktu terasa semakin menipis, dan tanda-tanda kehancuran mulai menyelimuti desa. Apakah mereka benar-benar bisa menghentikan semua ini sebelum terlambat? Malam itu, Gunawan bermimpi aneh, mimpi yang tak bisa ia lupakan. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di tengah desa yang sunyi dan dingin. Setiap langkahnya terdengar jelas, menghantui telinganya digandeng heningan malam. Ia merasa seperti sedang diawasi, seolah-olah ada mata-mata gelap yang mengintip dari setiap sudut bayangan. Ketika ia tiba di masjid tua yang sudah lama tak digunakan, pintu kayunya terbongkar dengan sendirinya, berderit mengerikan. Brak. 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 Di dalam kegelapan masjid, sebuah bayangan besar berdiri menyatunya.
menyebarkan aura yang begitu mengancam. "Kau tak akan pernah bisa menyelamatkan mereka," bisik bayangan itu dengan suara dalam yang menghentak jantungnya. "Kutukan ini bukan milik satu orang. Ia milik tanah ini. Darah yang tertumpah di sini akan terus menuntut lebih banyak." Gunawan terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Mimpi itu terlalu nyata seperti sebuah peringatan. Bayangan mengerikan dan kata-kata jahat yang masih terngiang di kepalanya membuatnya sadar bahwa waktu mereka semakin sempit. Teror yang selama ini tersembunyi di balik mimpi buruk kini mulai merayap ke dalam dunia nyata. Gunawan tahu jika mereka tidak segera bertindak, kekuatan gelap itu akan bangkit sepenuhnya dan desa mereka akan terjebak dalam kutukan yang tak terhindarkan. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Di mana ia harus memulai tanpa petunjuk yang jelas? Dengan semakin banyaknya kejadian aneh yang menghantui desa, Gunawan dan Ustadz Rahmat tahu mereka tak bisa menunda lebih lama. Waktu semakin mendesak dan satu-satunya cara yang terpikirkan adalah mengadakan upacara besar di masjid desa. Ritual pembersihan yang diharapkan bisa menghapus kutukan yang mencekam ini. Mereka meminta seluruh warga desa untuk berkumpul, berdoa bersama, dan memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Suasana penuh harapan meski ketegangan melayang di udara. Semua berharap upacara ini menjadi jawaban meski bayangan ketakutan tetap membayangi setiap langkah. Namun ketika doa-doa mulai berkumandang, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba angin kencang berhembus dari segala arah, meniup lilin-lilin hingga padam serentak. Kegelapan pun menyelimuti masjid, dan udara mendadak terasa berat saat dihirup. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat kuat sedang mendekat. Detik berikutnya, dari sudut masjid yang terlindung bayang-bayang muncul sosok besar yang tak dapat dijelaskan. Bayangan itu berdiri tinggi, mengintimidasi, menyebarkan aura jahat yang membuat napas terhenti. Cerita ketakutan pun pecah dari warga yang melihatnya. Seolah mimpi buruk mereka kini menjadi kenyataan. Apa saja yang baru bangkit dari kegelapan? Dan apakah mereka sudah terlambat untuk menghentikannya? Bayangan itu mendekat, suaranya menggelegar di dalam masjid yang kini diselimuti kegelapan. "Kalian pikir mampu menghentikan kutukan ini?" Suaranya bergemuruh menggema di antara dinding-dinding tua. "Desa ini sudah menjadi milik kami sejak lama." Kata-katanya seperti pisau yang menancap di hati setiap orang yang mendengarkannya, menebar ketakutan yang tak terlukiskan. Warga desa pun membeku, tak berani bergerak, sementara Gunawan dan Ustadz Rahmat saling bertukar pandang dengan wajah tegang. Tahu bahwa saat ini mereka berdiri di hambang kehancuran. Namun, meski diliputi ketakutan, Gunawan dan Ustadz Rahmat memutuskan untuk tidak menyerah. Dengan keyakinan yang masih tersisa, mereka berdiri tegak di hadapan bayangan itu, berusaha menahan gempuran teror yang melanda. Keduanya mulai membaca doa-doa dengan keras, melantunkan setiap ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan. Kekuatan spiritual mereka mampu mematahkan kuasa kegelapan yang kini menguasai tempat itu. Setiap kalimat doa terasa seperti peperangan yang tak terlihat. Dentuman batin melawan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, bayangan itu hanya tertawa. Tawa yang dalam, menakutkan, mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. "Kalian terlalu naif." Suaranya mengejek. "Selama kitab kuno itu tidak kembali, kalian tidak akan pernah dapat menghentikan kami." Kata-kata itu menggantung di udara seperti ancaman yang tak terhindarkan.
membuat Gunawan dan Ustadz Rahmat tersadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bermain di sini. Kitab kuno yang hilang rupanya menjadi kunci bagi nasib desa ini. Dan waktu mereka untuk menemukannya hampir habis. Apa sebenarnya rahasia yang terkubur di dalam kitab kuno itu? Dan berapa lama lagi mereka bisa bertahan sebelum segalanya terlambat? Setelah malam yang dipenuhi teror itu, Gunawan dan Ustadz Rahmat sadar bahwa tugas mereka masih jauh dari selesai. Ancaman gelap belum benar-benar surut, malah semakin menguat. Mereka tahu satu-satunya harapan desa bergantung pada kitab kuno yang hilang. Kunci untuk menghentikan kutukan yang terus menggerogot di setiap sudut desa. Malam-malam yang sunyi kini berubah menjadi waktu yang menakutkan. Suara tangisan dan jeritan melayang dari berbagai arah, memenuhi udara dengan kesan kehadiran sesuatu yang jahat, membuat warga semakin waspada. Kegelapan pun semakin mendekat seakan desa ini sedang terhisap ke dalam lubang yang tak berdasar. Di tengah rasa putus asa itu, sebuah surat misterius tiba di rumah Gunawan pada suatu pagi. Tidak ada nama pengirim, tidak ada tanda-tanda siapa yang mengirimnya. Hanya selembar kertas lusuh dengan satu kalimat yang tertulis rapi. Kitab itu lebih dekat dari yang kau kira. Kitab itu ada di tempat di mana semuanya dimulai. Pesan itu begitu singkat, namun syarat dengan makna yang menegangkan. Apakah ini sebuah petunjuk yang mereka butuhkan? Atau sebuah jebakan yang disiapkan oleh kegelapan yang terus membayangi mereka? Gunawan memandang surat itu dengan hati yang berdegup kencang. Waktu mereka semakin habis. Kini Gunawan tahu bahwa untuk menyelamatkan desanya, ia harus menggali lebih dalam ke sejarah gelap desa Kedung Mulyo. Sejarah yang selama ini tersembunyi di balik lapisan ketenangan palsu. Apa yang semula ia kira hanya kutukan biasa, kini terbukti sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih berbahaya. Di bawah permukaan desa ini, sesungguhnya tersembunyi rahasia gelap yang sudah lama terlupakan. Menunggu waktu untuk kembali bangkit. Untuk menemukan kitab kuno itu, Gunawan harus berani menghadapi masa lalu yang penuh dengan bayangan-bayangan gelap yang siap menelannya jika tidak waspada. Teror yang mereka alami hanyalah permulaan. Gunawan merasakan bahwa kekuatan gelap yang semakin kuat itu tidak akan berhenti sampai desa ini hancur sepenuhnya. Kegelapan bukan hanya mengancam kehidupan fisik mereka, tetapi juga jiwa mereka. Desa Kedung Mulyo akan segera menghadapi ancaman yang jauh lebih besar, lebih mengerikan dan yang pernah mereka bayangkan. Apakah mereka bisa bertahan menghadapi gelombang kegelapan yang akan datang? Atau akan ada harga yang harus dibayar untuk setiap langkah yang mereka ambil menuju penyelamatan? Satu hal yang pasti, waktu mereka semakin menipis. Surat misterius itu meninggalkan Gunawan dalam kebingungan yang mendalam. Tempat di mana semuanya dimulai, gumam Gunawan. Berulang kali ia mencoba memecahkan teka-teki yang bersembunyi di balik kalimat singkat itu. Ia tahu jawaban atas teror yang membayangi desa ada di masa lalu, di tempat yang mungkin terlupakan oleh waktu. Sejarah desa Kedung Mulyo sudah lama terbuka. Hanya tersisa fragmen cerita yang dituturkan dari mulut ke mulut oleh para sesepuh. Namun, satu hal yang semakin jelas, kegelapan yang meliputi desa ini bukan hanya karena pertempuran antara penyebar agama dan para penyihir, tetapi telah mengakar jauh sebelum itu, menyusup ke dalam tanah dan darah desa ini. Sesuatu yang lebih tua, lebih gelap menanti untuk ditemukan. Dengan semakin sedikit waktu yang tersisa, Gunawan dan Ustadz Rahmat memutuskan untuk menelusuri asal-usul desa lebih mendalam.
Mereka mulai menemu para sesepuh, mendengarkan cerita-cerita lama yang jarang diungkap, kisah yang penuh dengan rahasia gelap. Di antara para sesepuh, Bakarso adalah satu-satunya yang pernah memperingatkan mereka tentang kutukan ini. Kini dengan keyakinan yang semakin kuat, ia menyebut satu nama, Gua Betung. Sebuah gua yang tersembunyi di hutan terpencil di pinggiran desa. Di sanalah semuanya bermula, si Bakarso dengan tatapan kosong. Gua itu memegang rahasia yang bisa menjadi kunci atau akhir dari semua ini. Apakah Gunawan dan Ustadz Rahmat berani menempuh jalan ini? Mengetahui apapun yang mereka temukan di dalam gua itu mungkin lebih mengerikan daripada teror yang sudah mereka hadapi. Tak ada yang berani mendekati gua Betung setelah matahari terbenam. Bagi warga Kedung Mulyo, gua itu bukan sekadar tempat terlarang, melainkan simbol ketakutan yang telah berakar selama berabad-abad. Desas-desus tentang hilangnya orang-orang yang nekat memasuki gua itu masih bergema di sudut-sudut kampung, menyulut bisik-bisik penuh kecemasan. Mereka yang pernah mencoba masuk seringkali tak pernah kembali, seolah-olah ditelan oleh kegelapan abadi di dalamnya. Konon gua ini dahulu menjadi area ritual penyihir hitam, tempat di mana kekuatan jahat pertama kali bangkit dan merasuk ke dalam bumi Kedung Mulyo. Kini lorong-lorong gua itu tetap menyimpan rahasia yang tak terkatakan, menunggu korban berikutnya. Dengan hanya bermodal keberanian dan lantunan doa, Gunawan, Ustadz Rahmat, serta beberapa warga yang berhati tegar memutuskan untuk mengakhiri misteri Gua Betung. Ketika kaki mereka mulai menjejak ke dalam hutan, bayang-bayang kegelapan kian membayangi. Semakin jauh mereka melangkah, suasana berubah menjadi semakin mencekam. Pohon-pohon raksasa berdiri kokoh dengan cabang-cabang yang merayap, seolah-olah hidup dan berusaha menangkap siapa saja yang mendekat. Setiap hembusan angin yang berdesir di antara dedaunan membawa bisikan samar, membuat bulu kuduk berdiri. Seperti peringatan tak kasat mata, alam seolah berbicara, memohon agar mereka kembali sebelum terlambat. Saat mereka akhirnya tiba di depan mulut gua, pemandangan yang menanti bukanlah penghiburan. Bau lembab yang pekat segera menusuk indera penciuman, memenuhi udara dengan aura busuk yang menyesakan. Gua itu menganga lebar, hitam, pekat tanpa ujung, seperti rahang monster purba yang siap melahap siapa saja yang berani menginjakkan kaki di dalamnya. Ustadz Rahmat memejamkan mata, berdoa dengan khusyuk, memohon perlindungan ilahi dari kekuatan jahat yang mungkin bersembunyi dalam kegelapan. Dengan nafas tertahan, mereka akhirnya melangkah masuk ke tempat di mana batas antara dunia nyata dan yang tak kasat mata mulai mengapung. Apa yang menanti di dalam hanya waktu yang bisa mengungkap. Di dalam gua, udara semakin mendekat, berat seperti beban tak kasat mata yang menggantung di setiap tarikan nafas mereka. Suasana begitu sunyi hingga detak jantung terdengar jelas, seolah waktu telah berhenti. Bayangan-bayangan aneh bergerak samar di dinding batu yang dingin dan lembab, seakan-akan ada sesuatu yang bersembunyi, mengintai dari balik kegelapan. Meski kecemasan semakin merayap, langkah mereka tak terhenti hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan besar yang terasa lebih tua dari usia gua itu sendiri. Di tengah ruangan, sebuah altar batu berdiri kokoh, ditutupi ukiran-ukiran purba yang hampir tak lagi terlihat. Dan di atasnya, Gunawan melihat sesuatu yang membuat darahnya mabuk. Kitab kuno bersampul kulit kambing yang selama ini hilang, dikelilingi sisa lilin-lilin mati, seolah sengaja disiapkan untuk menyambut mereka. Kitab itu tergeletak di tengah altar,
diselimuti debu tebal namun tetap memancarkan aura yang mencekam. Waktu terasa berhenti seketika, seakan benda itu telah menunggu berabad-abad untuk diambil. Mata Gunawan terpaku pada buku tersebut, sementara rasa penasaran dan ketakutan bertarung dalam dirinya. Dengan tangan gemetar ia mendekat, namun tepat saat jarinya hampir menyentuh permukaan kulit. Sampul kitab. Sebuah kekuatan tak terlihat menghentikan langkahnya. Tubuhnya mendadak terasa kaku, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebuah peringatan yang datang dari kegelapan tak terduga. Di tempat ini, aturan dunianya tak lagi berlaku, dan mereka kini berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Saat Gunawan dan kelompoknya mendekati altar, keheningan yang mencekam tiba-tiba dipecahkan oleh suara langkah kaki dari dalam kegelapan. Jantung mereka berdebar keras dan mata-mata mereka terpaku pada sudut gua yang nyaris tak terlihat. Dari balik bayang-bayang yang pekat muncul sosok yang membuat mereka membeku. Jiwanggor, anak kecil yang telah lama hilang dan dikabarkan dirasuki oleh kekuatan jahat. Berdiri dengan wajah kosong, tak menunjukkan ekspresi manusiawi sedikit pun. Namun yang lebih mengejutkan adalah sosok lain di sampingnya. Bakarso, orang tua yang selama ini mereka anggap sebagai penjaga tradisi dan kisah desa, kini muncul dengan tatapan yang tak pernah mereka duga. Gunawan tercengang, mulutnya seolah kering seketika. Bakarso, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya, suaranya bergetar di antara kebingungan dan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Selama ini, Mbak Karso dikenal sebagai narator legenda desa, penjaga cerita masa lalu. Namun keberadaannya di dalam gua terlarang ini mengubah segalanya. Mbak Karso menatap Gunawan dengan tersenyum dingin, yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Kalian semua benar-benar naif, jawabnya dengan suara serak yang menakutkan. Kalian pikir aku hanya seorang kakek tua yang bercerita tentang legenda? Tidak. Aku telah menunggu saat ini lebih lama dari yang bisa kau bayangkan. Suaranya bergetar dengan nada yang semakin mengerikan. Aku bukan sekadar penjaga cerita. Aku adalah keturunan terakhir dari para penyihir kuno yang pernah menguasai desa ini, sebelum agama Islam datang dan memadamkan kekuatan kami. Kitab ini, Pak Karso menunjuk ke arah altar, adalah kunci untuk membangkitkan kekuatan yang telah lama terkubur. Dan sekarang, saatnya kutukan yang diturunkan kepada keluargaku kembali hidup. Desa ini akan kembali ke tangan yang berhak dan kalian akan bisa menghentikannya. Wajah Mbak Karso berubah dingin, penuh dengan kebencian dan kekuatan gelap yang siap meledak kapan saja. Gunawan dan Ustaz Rahmat terpaku, dilanda keterkejutan yang tak terlukiskan. Selama ini, mereka menganggap Pak Karso sebagai penjaga tradisi dan sejarah desa. Namun fakta yang di depan mereka mengungkapkan hal yang jauh lebih mengerikan. Perlahan semua potongan teka-teki mengerikan itu tersusun. Pak Karso bukan hanya sekadar pendongeng. Ia telah memanipulasi mereka, menuntun setiap langkah mereka ke dalam perangkap gelap yang kini hampir tertutup rapat. Semua cerita yang pernah ia sampaikan tentang Gua Petung hanyalah seluput untuk menyembunyikan niat aslinya. Artinya, Jiwanggoro anak itu bukan kebetulan, bisik Ustaz Rahmat. Matanya masih tak lepas dari sosok anak kecil yang berdiri kaku dengan tatapan hampa. Dia sudah dipersiapkan sejak awal, dirasuki, dibentuk menjadi wadah dari kekuatan jahat itu, Mbak Karso. Ucapan Ustaz Rahmat terdengar penuh duka dan ketakutan yang merayap ke dalam hati Gunawan. Semua ini adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar, rencana yang telah berjalan selama bertahun-tahun tanpa disadari.
Bakarso mengangkat tangannya dengan gerakan perlahan, namun penuh kekuatan. Seketika, angin dingin berhembus dari dalam gua, membawa serta aroma kematian dan kegelapan yang menyelusup hingga ke tulang. Suara-suara bisikan jahat mulai menggema, memenuhi udara dengan kata-kata yang tak bisa dimengerti, namun sangat mengerikan. Bayangan-bayangan di dinding gua bergerak seolah memiliki kehendak sendiri, melingkar, menari dalam tarian kematian. Bakarso tersenyum sinis. Wajahnya kini tak menyisakan jejak manusiawi sedikit pun. "Kalian tak akan bisa menghentikan ini," katanya dia. "Kami akan kembali dan desain ini akan menjadi milik kegelapan untuk selamanya." Kalimat itu menggantung di udara seperti ancaman yang tak terhindarkan. Dan kini, waktu mereka hampir habis. Gunawan dan Ustadz Rahmat tahu mereka tak punya pilihan lain selain melawan. Dengan nyali yang tersisa, mereka mulai membaca doa-doa suci, mencoba mematahkan energi gelap yang kini memenuhi gua. Namun kekuatannya di hatimu jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Setiap kalimat doa yang mereka lantunkan seolah hanya membuat bayang-bayangan hitam semakin kuat. Sosok-sosok mengerikan itu bangkit dari kegelapan, menghantam mereka dengan kekuatan tak kasat mata, memaksa mereka mundur. Angin dingin menerpa keras, menggema dengan bisikan keji yang menggoyahkan keberanian mereka. Namun Gunawan menolak untuk menyerah. Di tengah kekacauan itu, ia menyadari bahwa kunci untuk menghentikan kutukan ini ada pada kitab kuno yang tergeletak di atas altar. Dengan keberanian yang tak terduga, ia menerjang maju, berhasil meraih buku itu di tengah-tengah serangan bayangan yang kian ganas. Namun saat tangannya menyentuh kitab tersebut, rasa panas yang luar biasa membakar kulitnya, membuatnya tersungkur ke tanah. Bayangan-bayangan jahat itu menyerangnya, mencengkeram tubuhnya dengan cakar-cakar hitam. Meski kesakitan, Gunawan tidak melepaskan buku itu. Di dalam buku tersebut tersimpan harapan terakhir mereka. Ustadz Rahmat menyadari waktu hampir habis. Mengerahkan seluruh kekuatan terakhir. Dengan napas yang tersisa, ia melanturkan doa paling sakral. Doa yang pernah dipelajarinya dari kitab kuno sebelum hilang. Doa yang konon mampu menyegel kegelapan abadi. Kata-katanya berkembang kuat di dalam gua, membaca kebisuan yang mencekam. Sementara itu Gunawan dengan gemetar memulai membuka halaman-halaman kitab kuno tersebut. Matanya membaca mantra yang ditulis di sana. Mantra yang diyakini dapat menghentikan kebangkitan kekuatan jahat dalam tubuh Jiwanggoro dan Bakarso. Bayangan-bayangan mulai bergetar, melawan, namun pun kekuatan doa dan mantra itu terus memancar, berusaha menutup pintu kegelapan untuk selamanya. Pertarungan pun mencapai puncaknya. Suara doa Ustadz Rahmat yang lantang menggema berpadu dengan mantra kuno yang diucapkan Gunawan. Beradu keras melawan bisikan jahat dan tawa mengerikan Bakarso. Energi kegelapan yang berputar di dalam gua semakin liar, sementara tubuh Jiwanggoro menggeliat hebat, terombang-ambing di bawah pengaruh kekuatan yang hampir tak terkontrol. Di sisi lain, Bakarso dengan mata penuh kebencian mencoba menghentikan Gunawan. Tangannya terangkat, menyalurkan kekuatan terakhirnya untuk melumpuhkan mereka. Udara di gua bergetar dengan intensitas ketegangan yang mematikan. Namun perlahan, kekuatan doa dan mantra dari kitab kuno itu mulai mendominasi. Bayangan-bayangan hitam yang mencekam mulai melemah, bergetar tak berdaya sebelum akhirnya menghilang satu persatu ke dalam kegelapan yang pekat. Bakarso menyadari kekalahannya. Ia jatuh tersungkur. Tubuhnya melayu dengan cepat. Wajahnya terdistorsi dalam ekspresi ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam cerita terakhirnya yang menyayat dan melembut,
tubuhnya tersedot oleh kekuatan yang selama ini ia puja. Kegelapan itu sendiri menelannya sepenuhnya, meninggalkan kuah dalam keheningan yang mengerikan. Jiwa Mboro pingsan, tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Wah, tubuhnya yang tadinya dikuasai kini kembali normal. Angin dingin yang selama ini memenuhi kuah tiba-tiba berhenti, seolah-olah kegelapan itu telah dikalahkan. Namun keheningan yang tersisa bukannya membawa kedamaian, melainkan ketakutan yang mengendap. Seolah-olah gua ini, meskipun tenang, masih menyimpan rahasia-rahasia mengerikan yang belum sepenuhnya terungkap. Apakah semua ini benar-benar sudah berakhir? Gunawan dan Ustadz Rahmat kembali ke desa dengan langkah berat, membawa tubuh lemas jiwa Mboro yang selama ini dari cengkeram ke gelap. Meski tubuh anak itu tak terluka, kenangan mengerikan tentang apa yang baru saja terjadi tertinggal seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Desa Kedungmulyo yang selama ini dikepung oleh ketakutan dan misteri kini kembali tenang, setidaknya untuk sementara. Para warga yang mendengar kisah itu merasa lega. Mereka percaya bahwa teror yang selama ini menghantui mereka telah berhenti. Namun, di balik sorak-sorai kecil dan rasa lega itu, Gunawan menyimpan perasaan yang berbeda. Gunawan tahu lebih dari siapapun bahwa kegelapan semacam itu tidak benar-benar bisa musnah. Kitab kuno yang nyaris membawa kehancuran kini disegel di tempat yang jauh lebih aman, tersembunyi dari jangkauan siapapun yang ingin membangkitkan kekuatan terkutuk di dalamnya. Meski begitu, Gunawan tidak bisa menepis perasaan gelisah yang terus menghantui pikirannya. Kegelapan, meskipun tertidur, selalu menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Desa ini mungkin telah diselamatkan untuk sekarang, tetapi kutukan seperti yang Gunawan pelajari dengan getir tidak pernah benar-benar berakhir. Pada suatu hari nanti, mungkin lebih cepat dari yang mereka duga, kegelapan itu akan kembali mencari korbannya. Dan di malam-malam yang paling sunyi, ketika desa Kedungmulyo seolah tertidur damai di bawah langit gelap, bisikan-bisikan samar seringkali terdengar dari sudut-sudut tersebut. Bisikan itu nyaris terdengar seperti alunan suara yang membawa kengerian dari dunia yang tak terlihat. Mereka yang cukup sial untuk mendengar bisikan ini merasa seolah diawasi, seakan ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan, menunggu kesempatan untuk kembali bangkit. Kegelapan yang dulu pernah dikalahkan tampaknya belum sepenuhnya lenyap, hanya bersembunyi, bersiap mencari celah di antara ketenangan yang rapuh. Tamat.